Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar dengan menggunakan aplikasi Zoom dan mungkin banyak di antara teman-teman kalian yang terkendala sinyal sehingga kemudian tidak bisa masuk di dalam kelas ini. Tapi tidak apa-apa, nanti apa yang saya sampaikan ini, materi yang kalian dapatkan ini nanti kalian bisa sharing dengan teman-temannya yang lain. Begitu ya? Ya. Oke, yang pertama saya ingin bertanya kabar kalian dulu. Kabarnya bagaimana dan pembelajaran yang sudah kita lakukan sebelumnya, apakah ada yang belum bisa dimengerti? Materi Pak. itu tentang itu ya, tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Bagaimana Habib, kabarnya Habib? Alhamdulillah baik, Pak. Apakah ada masalah dengan pembelajaran yang sebelumnya? Tidak, Pak. Alhamdulillah lancar. Oh, alhamdulillah. Kemudian Adinda, bagaimana Adinda? Kabarnya Adinda? Adinda Safira? Oh, lagi. Alhamdulillah sangat baik ya. Alhamdulillah, kabar saya baik. Sangat baik, alhamdulillah. Evi Utul, bagaimana? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Nur Fitri? Oke. Putri Nur. Alhamdulillah Pak, baik. Alhamdulillah. Sabit. Alhamdulillah, Pak, baik. Sawaludin. Sawaludin. Ya. Alhamdulillah, Pak. Oke. Hei Canda, ini kok enggak muncul videonya, tadi muncul kok. Enggak pakai seragam, Pak. Oh, pakai seragam. Enggak apa-apa, tampilkan saja. Maileni enggak muncul juga Maileni. Oke ya. Jadi saya akan meng-share materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Materinya adalah tentang masih program linear, tapi di sini kita fokus membahas model matematika. Nah, apa itu model matematika? Nanti kita akan pelajari. Oke. Saya sudah share screen. Apakah kalian bisa melihatnya? Bisa. Iya, Pak. Bisa. Oke. Bisa, Pak. Nah. Oke. Jadi materinya adalah program linear. Ini merupakan materi kelas 11 yang diajarkan pada MIPA dan IPS ya, untuk matematika wajib. Nah, apa itu kompetensi dasar pada materi ini adalah merancang dan mengajukan masalah nyata berupa masalah program linear dan menerapkan berbagai konsep dan aturan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dan menentukan nilai optimum dengan menggunakan fungsi selidik yang ditetapkan. Optimum ini, apa yang dimaksud optimum? Jadi optimum itu bisa berupa minimum maupun maksimum ya. Jadi optimum itu bisa berupa minimum maupun maksimum. Nah, pengalaman belajarnya adalah melatih untuk berpikir kritis dan kreatif. Oke, kita lanjut.
model matematika. Model matematika dengan segala keterbatasan yang ada seperti lamanya mesin bekerja, jenis produk yang diperoleh, tenaga SDM yang terbatas, serta ruang yang terbatas. Bagaimana caranya seorang pengusaha memperoleh keuntungan yang optimal? Nah, kalian di sini dapat melihat dua gambar ya. Apa yang dapat kalian lihat di situ? Gambar apa? Supermarket. Supermarket. Ya, supermarket itu ada barang-barang yang di di dalam supermarket itu. Nah, kira-kira bagaimana caranya seorang pengusaha Pak, nggak ada. supaya memperoleh keuntungan yang optimal? Bagaimana kira-kira? Mungkin ada pendapat dari kalian bagaimana supaya seorang pengusaha itu, dalam hal ini kita lihat pengusaha supermarket bisa mendapatkan keuntungan yang optimal. Ada pendapat? Silakan kalau ada. Saya, Pak. Oh ya, silakan Habib. Bagaimana caranya seorang pengusaha memperoleh keuntungan yang optimal? Yaitu dengan mengoptimalkan ruangan yang ada di dalam supermarket tersebut. Dengan mengimprove dan juga menambah barang-barang baru yang nantinya bisa menambah minat konsumen untuk datang ke dalam supermarket tersebut. Begitu, Pak. Oke, terima kasih atas jawabannya. Sangat bagus sekali ya. Jadi semakin banyak barang yang ada di dalam supermarket tersebut, tentu saja akan konsumen itu merasa puas ya, karena apa yang dia cari ada di dalam supermarket tersebut. Mungkin ada pendapat yang lain terkait bagaimana cara, barang-barangnya kan banyak sekali kan ya, yang ada di dalam ruangan itu. Bagaimana cara supaya barangnya itu bisa masuk semua? Bagaimana pendapat? Ya, rapi, tidak berantakan. Gimana Nur Fitri? Kita menata barangnya dengan rapi, dan membuat konsumen nyaman untuk belanja di supermarket. Oke, benar sekali. Jadi penataan barang itu sangat berpengaruh pertama kepada keindahan ya, kenyamanan. Dan yang kedua yang paling penting itu ketika barang itu ditata serapi mungkin, akhirnya kan kapasitas ruangan itu akan mampu menampung barang yang optimal kan. Kalau penataannya kacau, barang-barangnya kan tidak bisa masuk secara optimal begitu. Bisa dimengerti ya? Akhirnya kalau barangnya itu semakin banyak yang masuk ke dalam ruangan tersebut ya akan semakin bagus. Nah, bagaimana cara supaya barangnya itu bisa masuk dengan sangat optimal ya? Salah satunya dengan melakukan penataan itu tadi. Oke, sangat bagus sekali. Terima kasih atas jawabannya. Nah, kemudian saya lanjutkan. Saya lanjut. Ini luas daerah suatu parkir adalah, kemudian luas rata-rata tempat parkir untuk sebuah mobil adalah 10 meter persegi dan untuk sebuah motor kereta itu 2 meter persegi. Daerah parkir itu tidak dapat menampung kendaraan lebih dari 400 buah, begitu ya. Biaya parkir untuk sebuah mobil adalah 3.000 dan untuk sebuah motor adalah 1.000. Pendapatan maksimum yang mungkin untuk sekali parkir. Nah, ini adalah persoalan yang dapat kita selesaikan dengan menggunakan materi model matematika ini, program linear ini. Kalau kalian perhatikan, itu kan ada tempat parkir ya. Bagaimana itu posisi mobil dan posisi sepedanya itu? Coba kalian perhatikan mobil dan sepedanya bagaimana? Penataannya itu bagaimana? Halo? Kalian perhatikan di situ ada suatu permasalahan. Permasalahannya seperti ini, suatu daerah parkir itu kan 5.000 meter persegi. Luas rata-rata tempat parkir untuk mobil adalah 10 meter persegi dan sebuah motor adalah 2 meter persegi. Daerah parkir itu dapat menampung kendaraan lebih dari 400 buah. Biaya parkir untuk mobil adalah 3.000
dan untuk sebuah motor adalah 1.000. Pendapatan maksimum yang mungkin untuk sekali parkir. Nah, persoalan ini itu dapat kita selesaikan dengan menggunakan model matematika. Kita selesaikan dengan menggunakan program linear. Kalau kalian perhatikan bagaimana posisi mobil dan parkirnya ini, sepedanya ini. Tertata rapi. Kenapa? Tertata rapi. Tertata dengan rapi. Oh iya, betul sekali. Tertata dengan rapi. Itu tadi ada kaitan dengan yang tadi ya. Kalau penataannya rapi, maka lahan itu akan dapat menampung Banyak mobil. Banyak mobil. secara maksimal. Oke, jadi itu yang kita pelajari. Oke, saya lanjutkan. Dalam dunia usaha, seorang pengusaha pada umumnya ingin mencapai laba sebanyak-banyaknya. Untuk itu pengusaha tersebut perlu membuat perencanaan untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, seperti bahan baku transportasi, sumber daya manusia, dan lain-lain. Upaya optimalisasi ini dapat dimodelkan dengan menggunakan program linear. Jadi bagaimana cara kita mengoptimalkan dari beberapa kendala yang ada. Seperti itu. Oke, saya lanjut. Nah, model matematika adalah mengubah persoalan sehari-hari ke dalam kalimat matematika. Model matematika dalam suatu rumusan matematika dapat berbentuk persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi yang dapat dari penafsiran dalam menerjemahkan suatu masalah program linear ke dalam bahasa matematika. Oke, barangkali sampai sini ada yang ingin ditanyakan. Ya, Pak. Oke, Sawaludin, Muhammad Sawaludin, silakan. Bagaimana kita bisa melakukan riset ke dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan model matematika tersebut? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang permasalahan sehari-hari itu sebetulnya banyak sekali yang dapat diselesaikan dengan menggunakan model matematika. Ya, jadi kita lihat ada kendala-kendala itu kita rumuskan, kemudian kita bentuk menjadi suatu model matematika, kemudian nanti kita selesaikan dengan menggunakan materi program linear yang kemarin sudah kita pelajari bersama. Jadi memang kita arahnya ke sana. Nah, mungkin pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan membuat tugas begitu ya, tugas supaya kalian dapat melakukan riset, kalian temukan persoalan sehari-hari yang sekiranya dapat diselesaikan dengan menggunakan program linear ini. Oke, jadi saya harapkan memang nanti arahnya ke arah sana. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, langkah-langkah menyusun model matematika itu yang pertama lakukan pemisalan, kemudian buat tabel, tuliskan semua informasi yang ada dalam tabel, susun kalimat matematikanya. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat contoh soal ini. Kalian bisa membaca contoh soal ini? Bisa. Oke. Untuk membuat roti A diperlukan tepung 200 gram dan mentega 25 gram. Untuk membuat sebuah roti B diperlukan tepung 100 gram dan mentega 50 gram. Kita ingin membuat roti sebanyak mungkin. Sedangkan bahan yang tersedia tepungnya 4 kilo dan menteganya adalah 1,2 kilogram. Tuliskan model matematika untuk persoalan tersebut. Nah, caranya tadi seperti tadi ini ya caranya ya. Kita lakukan permisalan. Kemudian buat tabel, baru kemudian kita susun kalimat matematikanya. Nah, ini yang pertama kita buat permisalan, banyaknya roti jenis A itu kita misalkan sebagai E, kemudian banyaknya roti jenis B adalah Y, kemudian kita buat tabel seperti ini. Kita buat tabel, nah tabelnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi roti A tadi membutuhkan tepungnya kan 200 gram. Kemudian menteganya adalah 25 gram.
Sementara roti B membutuhkan tepung 100 gram, menteganya 50 gram. Sehingga kemudian diketahui juga tepung yang tersedia itu kan 4 kg. Nah, 4 kg itu kan sama dengan 4.000 gram. Betul ya? Benar ya? Karena 1 kg itu sama dengan berapa gram? Ada yang tahu? 1 kg sama dengan berapa gram? 70. Berapa? Sama dengan 1.000, ya? Sama dengan 1.000. Oke, sebentar. Saya pindah lagi nih supaya lebih jelas. Nah, seperti ini. Begini lebih jelas ya? Ya. Oke. Jadi 1 kilogram itu sama dengan 1.000 gram. Sehingga kemudian 4 kilogram ya sama dengan 4.000 gram. Maka akan terdapat hubungan sebagai berikut. Di hubungannya sebagai berikut. 200 X ini, 200 X. Kenapa 200 X? X-nya apa X-nya? X-nya adalah roti jenis A. Ditambah ini 100 Y, kemudian kurang dari 4.000 karena yang tersedia adalah 4.000. Kalian bisa memahami enggak ini persamaan ini? Jadi 200 ini dikalikan X karena roti jenis A itu tadi kita misalkan sama dengan X. Kemudian ini 100 Y karena roti jenis B, banyaknya roti jenis B adalah sama dengan Y. Kurang dari atau sama dengan 4.000. 4.000-nya dari sini. Kenapa di sini kok kurang dari atau sama dengan? Nah, maksudnya seperti ini. Maksudnya adalah bahan yang tersedia ini boleh habis ya, boleh habis 4.000 atau kurang dari. Tetapi kan tidak boleh lebih ya. Karena yang tersedia kan 4.000. Berarti bahan yang diperlukan ya maksimalnya itu 4.000, tidak boleh lebih dari itu. Ya di sini kurang dari. Kemudian untuk mendapatkan ini bagaimana? Kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi dengan 100. Oke, sekarang yang kedua. Nah, di sini mentega itu yang ada suara tolong di mute dulu. Nah, di sini mentega yang tersedia kan 1,2 kilo atau 1.200 gram. Maka terdapat hubungan ini kita lihat pada kolom mentega 25, ini X, ditambah 50, ini Y, kurang dari, yang tersedia adalah 1.200. Kemudian kita sederhanakan, X plus 2Y kurang dari atau sama dengan 48. Nah, karena banyaknya roti A dan B itu tidak negatif ya, maka nilai X itu lebih dari atau sama dengan 0 dan Y-nya juga lebih dari atau sama dengan 0. Jadi kenapa banyaknya roti A dan B tidak negatif? Ya tentu saja tidak boleh negatif, ya kan? Tapi apakah boleh 0? Boleh enggak kira-kira? Boleh, kalau 0 boleh. 0 itu artinya rotinya tidak, misalkan roti jenis A itu banyaknya 0, berarti artinya dia tidak diproduksi. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, jadi model matematikanya adalah sebagai berikut. 2X plus Y kurang dari atau sama dengan 40, X plus 2Y kurang dari atau sama dengan 48, X lebih dari atau sama dengan 0, Y lebih dari atau sama dengan 0. Kalian masih ingat cara menyelesaikan sistem pertidaksamaan ini? Masih ingat nggak? Pada materi kita sebelumnya kemarin. Masih ingat ya? Nur Fitri? Halo Nur Fitri? Ya, Pak. Iya, masih ingat ya cara Ya. penyelesaiannya? Oke, jadi itu yang kita sudah pelajari pada materi yang kemarin. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini ada persoalan kedua seperti ini.
Tanah seluas 10.000 meter persegi akan dibangun rumah tipe A dan tipe B. Untuk rumah jenis tipe A diperlukan 100 meter persegi dan tipe B 75 meter persegi. Jumlah rumah yang dibangun paling banyak adalah 125 unit. Jumlah rumah yang dibangun paling banyak 125 unit ya. Keuntungan rumah tipe A adalah 6 juta per unit dan tipe B adalah 4 juta per unit. Berapakah keuntungan maksimum yang dapat diperoleh dari penjualan tersebut? Jadi ini kita rumuskan seperti ini. Pertama tadi apa? Kita misalkan banyak rumah tipe A adalah E, kemudian banyak rumah tipe B adalah Y. Setelah itu apa? Kita buat tabel, ya kan? Nah, tabelnya seperti ini. Nah, seperti ini. Banyak rumah tipe A adalah X, banyak rumah tipe B adalah Y, luas tanahnya adalah 100, untuk tipe B adalah 75, dan keuntungannya adalah 6.000, tipe B adalah, 6 juta ini ya, 6 juta, ini juga 4 juta. Ini persediaannya adalah 125, luas tanahnya persediaannya adalah 10.000. Nah, sehingga kemudian model matematikanya adalah sebagai berikut. X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 125, yang ini 100 ditambah 75, 100X ya, 100 kali X, 100X tambah 75Y kurang dari atau sama dengan 10.000. Dan ini fungsi, ini kita sebut sebagai fungsi tujuan ya. Kenapa kok disebut fungsi tujuan? Karena memang tujuan kita adalah untuk mencapai keuntungan yang maksimum. Nah, berarti fungsi tujuannya adalah 6 juta X ditambah 4 juta Y. Nah, seperti itu. Saya potong sampai sini, udah terakhir aja. Setelah ini suaranya apa? Suara siapa? Suara siapa? Kalau ada suara aneh langsung di-mute ya. Hah? Kalau ada suara aneh di-mute. Oke, terima kasih. Jadi itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini dengan menggunakan Zoom. Nanti untuk tugasnya saya share di grup WhatsApp dan di kelas classroom. Iya, Pak. Itu suara siapa? Suara siapa? Kalau ada suara gitu lah. Oke, saya ulang. Take action. Saya ulang. Oke, demikian anak-anak ya. Pelajaran kali ini, terima kasih. Jadi itu yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk materi tambahan dan kemudian tugas-tugasnya nanti akan saya share di grup WhatsApp dan juga di Google Classroom ya. Nanti kalian bisa memahami lagi dan diskusi dengan teman-temannya. Saya akan membuat kelompok nanti supaya kalian dapat belajar lebih intens lagi. Nah, sebelum saya mengakhiri, saya ingin bertanya ya. Barangkali ada yang masih ingat. Nah, saya ingin bertanya. Jadi bagaimana cara kita atau langkah-langkah dalam membuat model matematika? Apakah ada yang masih ingat? Silakan yang masih ingat. Membuat permisalan. Angkat tangan dulu. Yang pertama Oke. Elnisa, silakan. Yang pertama membuat permisalan. Yang kedua? Membuat tabel. Membuat tabel. Tabel, oke. Yang ketiga? Apa ya? Lupa, Pak. Lupa. Ada yang ingat? Jadi yang pertama membuat permisalan ya. Kemudian yang kedua adalah membuat tabel. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga? Susun kalimat.
Gimana Adinda yang lengkap? Adinda, Safira? Susunlah. Kalimat matematikanya. Oke, jadi susunlah menjadi model matematika. Oke, demikian pertemuan pada hari ini. Semoga pertemuan pada hari ini bermanfaat buat kalian semua. Amin. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Pak.